Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 30 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-17 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab Engkau memberi kami kebebasan untuk memilih. Apakah kami akan menjalani hidup sebagai orang baik atau tidak? Kami ingin menjadi orang baik bukan karena keterpaksaan, melainkan karena memang kami menghendaki demikian. Maka bersabdalah ya Bapa, agar kami dimantapkan dengan pilihan bebas kami itu, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 14 ayat 17 sampai dengan 22. Air mataku bercucuran siang dan malam tiada hentinya, sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada lagi kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tiada sesuatu yang baik. Kami mengharapkan kesembuhan, namun hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami insyaf akan kejahatan kami dan akan kesalahan leluhur kami. Kami sungguh telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah kiranya menolak kami, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah kiranya membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu,
bebaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan pujian-pujian bagi-Mu turun-temurun. Demi kemuliaan nama-Mu, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan.
Menjadi gandum bertekun dalam kebaikan. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia ini memang seperti ladang gandum. Tuhan selalu mengutus malaikat, nabi, dan bahkan putranya sendiri untuk menaburkan benih gandum. Dengan harapan benih itu akan tumbuh subur dan pada waktu panen akan menghasilkan banyak biji gandum. Tetapi iblis justru menaburkan rumput ilalang yang serakah dan egois, sehingga menyulitkan bulir-bulir gandum untuk tumbuh subur. Gandum dan lalang hidup dan tumbuh berdampingan di dunia ini. Baru pada akhir zaman akan dilakukan pemisahan di antara keduanya. Bulir gandum akan dikumpulkan dan disimpan dalam lumbung, sedangkan lalang akan diikat lalu dibakar. Sebagai akibatnya terjadi dualisme dalam kehidupan kita, dan keduanya saling bertentangan. Rupanya Allah Bapa kita memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan sendiri mau seperti apa kehidupan di dunia ini kita jalani. Apakah mau hidup seperti gandum atau lalang? Sebagian orang merasa lebih enak menjadi lalang, boleh serakah, boleh egois, tak perlu peduli terhadap orang lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan menghendaki kita untuk menjalani hidup sebagai gandum, hidup yang penuh kasih, rendah hati, dan selalu memiliki niat baik terhadap orang lain. Tuhan mau agar kelak kita dapat hidup kekal bersamanya. Di dalam keluarga dan masyarakat, sebagai gandum kita diminta untuk saling menghormati, toleransi, dan saling tolong-menolong satu sama lainnya. Sedangkan sebagai lalang, kita hanya terjebak dalam suasana diskriminatif, kekerasan, ketidakpedulian, bahkan bersikap acuh tak acuh terhadap masalah sosial. Kita lebih menyukai menebar gosip ketimbang berdoa kepada Tuhan, cenderung merasa diri benar, dan mudah menyalahkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak mudah untuk menjadi gandum di tengah-tengah lalang. Untuk tetap dapat tumbuh, Yesus melarang kita untuk mencabuti lalang yang menghambat pertumbuhan gandum itu. Yesus bahkan melarang kita menghakimi orang lain yang menurut kita telah berbuat salah. Yesus mau agar kita lebih berfokus pada pertumbuhan iman kita sendiri. Janganlah rajin melihat selumbar di mata orang lain, padahal ada balok menutupi mata kita. Jadilah gandum sampai dengan hari penghakiman terakhir dari Tuhan, maka kita akan dikumpulkan dan disimpan dalam lumbung, tidak diikat lalu dibakar. Lebih jauh lagi, Yesus justru mengutus kita untuk datang kepada lalang, seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Misalkan saja, kita adalah seorang karyawan yang memiliki niat baik untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Tetapi bisa jadi kita tergoda ketika melihat ada karyawan lain yang mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi, menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan, menindas bawahannya, dan sebagainya. Kalau orang lain boleh, kenapa saya tidak? Mampu lolos dari godaan seperti ini nampaknya masih belum cukup. Yesus mau agar kita turut terlibat dalam upaya terjadi pertobatan para lalang itu. Yesus mau agar kita menjadi terang bagi para lalang itu. Maka menjadi penting bagi kita untuk terus-menerus menumbuhkan iman kita agar tak hanyut oleh iming-iming, godaan, dan cobaan dari iblis. Diperlukan kewaspadaan spiritual agar bisa tetap pada komitmen kita, memilih gandum dalam menjalani hidup kita. Kita juga mesti menyadari bahwa kebaikan dan kejahatan ada berdampingan di dunia ini. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih apakah kita ingin menjadi gandum atau lalang. Dan kita telah memutuskan bahwa kita mau menjadi gandum serta siap menanggung konsekuensi dari pilihan hidup kita ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali
bertekun dalam kebaikan. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa kami, penjelasan Yesus pada bacaan Injil hari ini telah lebih memantapkan pilihan kami untuk hidup sebagai gandum di antara para lalang. Kami adalah benih yang ditaburkan oleh Yesus. Maka bimbinglah kami dengan kasih setiamu, agar kami tetap sebagai gandum sampai pada saat penghakiman terakhir kelak. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.